Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam perkuliahan Kimia Organik 2 di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya, Yahdiana Harhab, akan melanjutkan perkuliahan daring pada sesi pertama dengan senyawa amin. Pada sesi pertama ini, kita akan membahas tentang pengertian, tata nama, pembuatan, dan reaksi dari senyawa amin. Senyawa amin adalah turunan amonia dengan mengganti 1, 2, atau 3 atom hidrogen dari amonia dengan alkil atau aril. Senyawa amin dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan. Pertama, berdasarkan intinya, senyawa amin dibagi menjadi amin alifatis tanpa struktur siklis dan amin aromatis memiliki gugus aromatis. Yang kedua, berdasarkan banyaknya atom hidrogen dari amina yang digantikan oleh gugus alkil atau aril. Senyawa amin dapat dibagi menjadi amin primer, amin sekunder, dan amin tersier. Pada amin primer, atom hidrogen pada senyawa amonia digantikan oleh gugus alkil atau aril, sedangkan pada amin sekunder, 2 atom hidrogen pada amonia digantikan oleh gugus alkil atau aril. Adapun untuk amin tersier, ketiga atom hidrogen pada amonia digantikan oleh gugus alkil atau aril. Kemudian yang ketiga, senyawa amin juga bisa dibedakan berdasarkan banyaknya gugus amin yang terdapat dalam suatu molekul. Jika suatu senyawa mengandung satu amin, maka biasanya disebut sebagai monoamin. Kalau 2 diamin, jika mengandung 3 gugus amin, maka senyawa tersebut disebut sebagai golongan triamin. Aturan tata nama untuk senyawa amina dapat dilihat sebagai berikut. Gugus amina disebutkan sebagai cabang pada suatu senyawa. Dia disebut sebagai alkana misalnya dengan nomor cabang terkecil. Dapat dilihat pada slide dari kiri ke kanan merupakan contoh senyawa amina dari amina primer ke amina tersier. Berikut penamaannya. Bisa dilihat di sini, bisa berdasarkan penamaan sistem UPAC atau sistem yang lain. Misalnya pada amin primer, misalnya 1 amino butana, 2 amino 2 metil propana, 1 metil amino propana, dimetil amino etana, dan selain itu dapat dilihat bahwa senyawa amin yang terlihat pada slide juga memiliki nama-nama umum yang dapat dibaca pada slide berikut ini. Khusus untuk senyawa amin aromatis atau amin yang mengandung gugus siklik, beberapa senyawa memiliki nama khusus seperti dapat dilihat pada slide. Misalnya anilin. Anilin ini ketika ada tambahan amina pada gugus benzen, piperidin, sikloheksana yang salah satunya tersubstitusi gugus amina. Piridin dan pirimidin adanya gugus nitrogen di dalam gugus aromatik, disebut juga sebagai N-heterosiklik. Pirol dan imidazol memiliki cincin 5. Berikut merupakan cara pembuatan senyawa amina yang penting di dalam industri. Contohnya anilin. Anilin ini dapat dibuat dengan cara mereduksi nitrobenzena dengan Fe dan HCl atau hidrogenasi katalitis. Senyawa garam Cl yang terbentuk selanjutnya dinetralkan dengan menggunakan natrium karbonat untuk memperoleh anilin. Selain itu, anilin juga dapat dibuat dengan cara mereaksikan klorobenzena pada suhu dan tekanan yang tinggi dengan adanya katalis. Katalis yang digunakan dalam hal ini adalah Cu2O untuk senyawa metilamin, dimetilamin, dan trimetilamin dapat dibuat dari metanol dan amonia. Bisa dilihat pada reaksi pada slide ini. Dalam skala laboratorium, pembuatan senyawa amina dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, direduksi senyawa nitronya, ini dilakukan terutama untuk amin aromatis. Senyawa aromatis nitro direduksi dengan menggunakan logam dalam suasana asam untuk menghasilkan amin aromatis primer. Sedangkan untuk senyawa nitro alifatis digunakan kombinasi katalis dan gas hidrogen untuk menghasilkan amin alifatis primer. Cara kedua adalah dengan mereaksikan senyawa halida dengan amonia atau amin. Reaksi ini merupakan reaksi alkilasi aminolisis halida dengan mekanisme substitusi nukleofilik.
Pembuatan senyawa amina cara ketiga adalah dengan reduksi aminasi. Senyawa aldehid atau keton akan direaksikan dengan amonia untuk membentuk senyawa imin sebagai intermediate, kemudian direduksi menjadi amina primer. Reduksi aminasi keton dilakukan akan menghasilkan senyawa amin yang mengandung gugus sekunder alkil. Perlu diperhatikan, reaksi ini juga dapat berlangsung dengan menggunakan amina primer atau amina sekunder. Berikut merupakan contoh reaksi reduksi aminasi senyawa fenil 2-propanon menjadi senyawa amfetamin dengan menggunakan amonia, gas hidrogen, dan logam nikel sebagai katalisator. Amfetamin merupakan obat yang digunakan untuk mengobati gangguan hiperaktif karena kurang fokus atau kurang konsentrasi. Cara pembuatan senyawa amina selanjutnya adalah dengan melakukan reduksi nitril. Ini dilakukan untuk memperpanjang rantai C untuk memperoleh amin primer. Dapat dilihat pada slide, gugus nitril direduksi menggunakan gas hidrogen dan logam nikel untuk membentuk senyawa amina. Cara pembuatan senyawa amina selanjutnya adalah dengan reduksi amidah menggunakan reduktor litium aluminium hidrida. Contoh reaksi dapat dilihat pada slide berikut. Cara pembuatan senyawa amin berikutnya adalah dengan degradasi Hofmann dari amida. Pada reaksi ini terjadi rearrangement di mana gugus alkil atau aril akan pindah dari C-karbonil ke atom N, sehingga nanti akan terjadi kehilangan satu atom C dari bahan awalnya. Berikut merupakan contoh reaksi degradasi Hofmann dari amida pada senyawa 2,2-dimetil-3-fenilpropanamida yang akan menghasilkan fentermin. Senyawa ini jika dikombinasikan dengan fenfuramin dapat berfungsi sebagai appetite suppressant. Reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa amin adalah sebagai berikut. Pertama, reaksi dengan asil halida untuk menghasilkan amida. Kegunaan reaksi ini adalah untuk mensintesis senyawa amin lain dengan mengubahnya terlebih dahulu menjadi amida. Selanjutnya, senyawa amida tersebut direduksi menjadi amin. Senyawa amin yang bersifat nukleofilik akan menyerang C-karbonil yang bersifat elektrofil yang akan menggantikan Cl dengan kehilangan sebuah proton. Jadi gugus Cl nanti akan digantikan oleh NHR atau NR2. Berikut merupakan mekanisme reaksi senyawa amin dengan asil halida. Untuk senyawa amin tersier, reaksi ini tidak akan berlangsung. Kenapa? Karena amin tersier tidak lagi memiliki atom hidrogen yang melekat pada nitrogen, sehingga tidak bisa melepaskan protonnya. Reaksi ini juga terjadi pada amin aromatis, disebut teknik Schotten-Bowman. Dapat dilihat pada slide, reaksi antara anilin dengan benzol klorida dalam piridin akan menghasilkan benzanilida. Berikut adalah referensi dari materi kali ini, bisa dilihat di sini referensi-referensi yang bisa dibaca dan kemudian saudara sekalian bisa berlatih. Demikianlah perkuliahan kali ini, kita telah mempelajari materi tentang senyawa amin. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi pertama ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.